Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100-500 tahun hingga dapat terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Kantong plastik adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim. Karena sejak proses produksi hingga tahap pembuangan dan pengelolaan, sampah plastik mengemisikan banyak gas rumah kaca ke atmosfer. Akibat ancaman tidak langsung dari sampah di laut, manusia akan merasakan dampak seperti perubahan perilaku yang tidak disadari, gangguan hormon, kelainan genetik, penyakit kanker, dan juga penyakit aneh lain yang berpotensi bisa muncul kapan saja. Akibat yang lebih parah lagi adalah polusi ini akan berdampak bagi keanekaragaman hayati dan ekonomi akan terkena dampaknya. Dari proses produksi, konsumsi, hingga pembuangannya, plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim karena kondisi bumi semakin memanas. Semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan, maka semakin tinggi konsentrasi gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Jumlah sampah plastik di dunia semakin menumpuk. Jumlah sampah plastik akan semakin tidak terkendali jika kita tidak mengontrol penggunaannya. Jadi, bagaimana upaya kita untuk mengurangi penggunaan plastik? Masyarakat dapat secara konsisten melakukan 3R. R yang pertama adalah reduce atau mengurangi sampah plastik. Mulailah mengurangi bahan plastik yang tidak benar-benar dibutuhkan. Jika terpaksa membeli bahan yang dibungkus plastik, pilih kemasan besar agar tidak terlalu banyak menghasilkan sampah plastik. Contohnya, saat belanja online, mintalah agar kemasan paket dibungkus dengan bahan ramah lingkungan. Plastik pembungkus bisa diganti dengan kertas atau kardus. Lalu bubble wrap bisa diganti dengan potongan sisa kertas atau sabut kelapa. Saat berbelanja di supermarket atau pasar, bawalah tas atau keranjang belanja sendiri dari rumah. Jika perlu, bawa kotak dan stoples kaca untuk wadah beras, ikan, dan biji-bijian. Intinya, minimalkan pemakaian plastik dengan membawa wadah sendiri untuk berbelanja. Selain itu, bisa juga dengan membeli sampo atau sabun yang botol kosongnya bisa direfill toko khusus zero waste. R yang kedua adalah reuse atau memakai kembali. Cobalah untuk memilih produk yang bisa dipakai berulang kali. Bisa juga memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai tanpa harus beli barang baru. Contohnya, biasakan untuk selalu membawa botol minum atau tempat makan yang bisa dipakai ulang. Begitu juga gunakan alat makan dan sedotan dari bahan stainless steel atau kayu yang awet dan bisa dipakai berulang kali. Hal ini untuk mengurangi sampah plastik dari makanan atau minuman memenuhi tempat sampah Anda. Pemanfaatan sampah plastik bekas botol umumnya dapat dijadikan pot bunga. R yang ketiga adalah recycle atau daur ulang. Mulailah dari rumah untuk memilah sampah organik dan non-organik. Sampah organik bisa dikumpulkan untuk dijadikan kompos, sementara sampah non-organik seperti plastik, karet, kertas, kaca bisa didaur ulang di tempat khusus. Contohnya, untuk pengelolaan sampah plastik sebaiknya diolah di tempat peleburan atau pusat daur ulang khusus di sekitar tempat tinggal Anda, terutama jika ada logo khusus daur ulang di kemasan luar. Daur ulang di tempat khusus lebih aman karena petugas memiliki pengetahuan keamanan untuk mengelola sampah plastik. Jika tidak terdapat logo daur ulang, Anda bisa memberikan sampah plastik pada pemulung atau bank sampah. Solusi pemanfaatan sampah plastik kecil seperti misalnya bungkus sachet adalah dengan mengkreasikannya menjadi produk handmade. Misalnya tas, payung, sandal, atau kreasi handmade yang bernilai ekonomi. Meski kurang signifikan dalam menekan beredarnya plastik, cara ini menjadi pilihan bagi ibu rumah tangga dan pengrajin untuk mengolah sampah menjadi barang berguna. Upaya lainnya yang bisa membantu mengurangi volume sampah ialah dengan bank sampah. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi, atau tempat untuk mengelola sampah dengan sistem 3R. Mekanisme bank sampah dimulai dari sampah dipilah di rumah tangga, lalu sampah diserahkan ke bank sampah, lalu dilakukan penimbangan sampah, lalu dilakukan pencatatan ke buku tabungan,
Lalu dilakukan penyimpanan ke gudang, setelahnya dilakukan penjualan sampah dan terjadi bagi hasil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.